Publik kembali muak dengan gaya Hasto yang kekanak-kanakan dalam berpolitik. Setelah reaksi publik negatif, Puan Maharani harus turun tangan mengklarifikasi tindakan si Hasto ini. Ini PDI bertemu dengan Felicia. Ya, ditanyakan ke sana. Maksudnya Pak Hasto itu mau bangga nih, pengen terlihat hebat gitu, sudah memecat 27 kadernya, termasuk Gibran, Raka Bumi Raka, Jokowi. Bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict, dia juga kamera addict. Kalau orang Medan bilang banci tampil barang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini ya di channel Sudut Pandang. Nah, kali ini saya di sini akan membagikan sedikit informasi mengenai Sekjen PDI Perjuangan, yaitu Bapak Hasto Kristianto yang tampil beda saat menemui mantan kekasihnya Mas Kaisang Pangarep. Waduh, ini loh orang ini Sekjen ini mau cari sensasi apa lagi nih? Aduh. Yuk kita tonton saja videonya. Captionnya kan membahas masa lalu. Apa kira-kira yang dibahas? Apakah termasuk juga soal gratifikasinya Kaisang? Ya, saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ya diberikan keadilan. Tetapi kemudian ketika rakyat Indonesia diperlakukan seperti ini, maka mereka kemudian ikut bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya. Apa informasinya itu rahasia, sehingga nanti akan kami gunakan ya di dalam proses menegakkan kebenaran. Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi. Jadi itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, dan ini memberikan suatu energi bagi kami juga untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi berkaitan dengan gratifikasi nggak sih Mas Hasto salah satunya yang disampaikan itu? Ya, saya juga kaget tiba-tiba ditanya tentang gratifikasi. Ya, saya berikan penjelasan tentang gratifikasi itu. Tentu hal-hal informasi terkait hal tersebut itu kan berkaitan proses hukum. Informasi-informasi saya berikan kepada Bung Roni, kemudian untuk ditelaah lebih lanjut, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan gratifikasi itu. Captionnya kan membahas. Aduh, tapi ini asli baru kali ini ya ada orang sekelas sekjen besar ya, sekjen partai besar PDI Perjuangan ini kok ngurusin mantan orang ya, mantan kekasihnya Mas Kaisang Pangarep. Ya kemarin apa ya, bawa-bawa kambing hitam yakni Partai Coklat, sekarang bawa-bawa mantan Mas Kaisang. Waduh, ini kocak bener nih, Sekjen satu ini kocak bener. Ya kalau pengen tahu info yang lebih komplit lagi ya Bapak Hasto ini bisa carilah, ini mantannya Bapak Jokowi, mantannya Mas Gibran, mantannya Ibu Iriana, mantannya Mbak Kahayang Ayu, dan mantannya Mas Bobi Nasution. Ya biar lebih gimana ya, biar lebih puas lah ini Bapak Hasto ini mencari informasi lagi nih. Aduh, sekelas sekjen besar ini kalau ngurusin mantan orang ini gimana tuh ini Bapak Hasto ini. Aduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini?
Yuk kita lanjutkan saja video berikutnya. Jokowi akhirnya buka suara mantan pacar Kaisang Felicia Tisu temui Hasto Sekjen PDIP. Ini PDI bertemu dengan Felicia. Ya, ditanyakan ke sana. Tadi saja perorangan. Aduh, ini loh tanggapan dari Bapak Jokowi soal Felicia Tisu ini, mantannya Mas Kaisang temui Sekjen PDI Perjuangan. Ini Bapak Jokowi ini cuma senyum-senyum saja. Ya kelihatannya ini Bapak Jokowi ini bingung ini, kenapa nih ring sekelas Sekjen kok ngurusin mantan orang ini. Kelihatannya ini Bapak Jokowi ini ndak habis pikir ini. Aduh, Bapak Hasto, sudah ya. Ini loh, ini mau sensasi, mau cari sensasi apa lagi nih Bapak Hasto ini? Mau cari muka apa lagi nih? Aduh, gimana ini menurut kalian ini? Gimana? Pasti kalian juga heran ini. Aduh. Hasto membuat Puan murka. Sosok yang sering membuat drama di depan publik ini kembali membuat sensasi. Kali ini dengan bertemu Felicia, mantan pacar Kaisang. Hasto mengatakan mendapatkan informasi besar setelah bertemu Felicia. Entah informasi apa tidak ada yang tahu. Publik kembali muak dengan gaya Hasto yang kekanak-kanakan dalam berpolitik. Setelah reaksi publik negatif, Puan Maharani harus turun tangan mengklarifikasi tindakan si Hasto ini. Puan mengatakan pertemuan Hasto dengan Felicia itu harus dibedakan antara si Hasto pribadi atau si Hasto sebagai Sekjen PDIP. Ya tanya ke Pak Hasto, kan yang bertemu Pak Hasto. Tapi memang sedang menjadi concern PDIP soal isu klarifikasi ini, Mbak. Harus dibedakan ya, ini pertemuannya adalah Pak Hasto sebagai pribadi ataukah kemudian sebagai Sekjen. Kalau saya melihatnya itu pertemuan antara dua orang yang sama-sama mempunyai pertemuan silaturahmi. Nah ini loh gaya Bapak Hasto yang kekanak-kanakan dalam berpolitik ini kembali menjadi bumerang bagi PDI Perjuangan sendiri. Ya langkah Bapak Hasto ini menyebarkan pertemuannya dengan Felicia Tisu ini, mantan pacar Mas Kaisang Pangarep. Ya ini membuat publik bereaksi negatif lah terhadap cara berpolitik Bapak Hasto yang terkesan menggunakan segala cara untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dalam hal ini keluarganya Bapak Jokowi. Ya melihat hal tersebut ini membuat Mbak Puan Maharani harus turun tangan untuk mengklarifikasi atas pertemuan tersebut. Dengan mengatakan bahwa pertemuan Bapak Hasto dengan Felicia ini harus dibedakan antara Hasto pribadi atau Hasto ini sebagai Sekjen PDI Perjuangan. Ya Mbak Puan ini juga sudah sepertinya memperingatkan lah ini Bapak Hasto untuk tidak menggunakan partai untuk melampiaskan dendam pribadinya kepada orang lain. Waduh Bapak Hasto dah diperingatkan oleh Mbak Puan itu loh. Aduh, kelihatannya ini lama-kelamaan Mbak Puan ini ya jadi murka lah ini melihat Bapak Hasto yang seperti itu. Udahlah Pak Hasto, sudahlah cari sensasinya sudah. Pasca Jokowi dipecat, Pak Jokowi menyatakan bahwa PDIP partai perorangan. Nah, nanti saya jelasin ya.
Ketika Pak Hasto menyatakan Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai PDI. Ya berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak Jokowi masih ingin di PDIP Pak. Oh, ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk buka usaha partai lainnya? Seperti ada rumor untuk buka Partai perorangan. tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Nah, saudara, pasca pemecatan 27 kader PDIP, maksudnya Pak Hasto itu mau bangga nih, pengen terlihat hebat gitu, sudah memecat 27 kadernya, termasuk Gibran, Raka Bumi Raka, Jokowi, ya kan, dengan kader-kader yang lain lah begitu ya. Dan ini memang semakin menunjukkan bahwa PDIP itu artinya Partai Perorangan Demokrasi Indonesia. Gitu. Jadi bukan PDIP Perjuangan. Partai Demokrasi Indonesia Perorangan begitu. Lucu Hasto. Maksudnya sih pengen bangga ya. Karena kan pengen menunjukkan nih hebat gitu ya, sudah mecat 27 kadernya gitu ya, pasca pilkada. Tapi netizen ini kan makin blunder. Pasca pemecatan 27 kader PDI Perjuangan, maksudnya Pak Hasto tuh mau bangga gitu loh. Ya pengen terlihat hebat gitu sesudah memecat 27 kadernya, termasuk Mas Gibran, Bapak Jokowi dan kader-kader lainnya. Ya kelihatannya bangga banget ini Bapak Hasto nih. Tapi ya ini malah semakin menunjukkan bahwa PDI Perjuangan ini makin blunder sendiri. Ya. Gimana coba ini menurut kalian, coba gimana? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict, dia juga kamera addict. Kalau orang Medan bilang banci tampil barang nih. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer. Dengan kata-kata yang hampir sama, akunnya private, no likes, ya kan? Video cuma 1 atau 2. Inilah kondisi kita. Ini harus diputus. Yang namanya Jokowi beserta turunannya ini, dalam artian kebiasaan-kebiasaannya, ini harus diputus. Tidak saja Gibrannya, tetapi kecenderungan mengubah negara ini dari restart menjadi mastad, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Bahwa Jokowi. Nah ini ada salah satu kader dari PDI Perjuangan, yaitu Bang Deddy Sitorus ini, yang dulu memuja-muja sekarang menyerang balik Bapak Jokowi. Kenapa Bang kemarin tuh memuja Bapak Jokowi? Dulu waktu masih bersama PDI Perjuangan disanjung-sanjung, gak pernah dikritisi. Sekarang dah beda kok, langsung diserang habis-habisan. Ini kenapa toh Bang Deddy Sitorus ini? Ya seharusnya kalian ini bisa menghargai lah pilihannya orang lain. Waduh. Sekarang Bapak Jokowi sudah tidak sejalan
dengan PDI Perjuangan. Kok kenapa kalian-kalian ini serang terus ini kenapa? Aduh ya, dulu saat masih menjadi ya kader PDI Perjuangan ya kalian-kalian ini tidak pernah mengkritisi beliau lah, ya selalu menyanjung-nyanjungkan. Sekarang kenapa? aduh ini lucu ini. Momen tangisan Sekjen PDIP dari 2018 sampai 2024. Pertama pada 6 Januari 2018 saat menerima keputusan pengunduran diri Abdullah Azwar Anas sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. Kami memberikan dukungan moral, kami memberikan dukungan sepenuhnya bahwa yang namanya Abdullah Azwar Anas adalah sebuah korban dari politik yang liberal itu. Kedua dalam podcast Akbar Faisal Uncen Soret 9 November 2023. Mengawal Pak Jokowi. Semua. Dan kami juga. Saya belum menghitung berapa yang di ranting-ranting itu. Ketiga pada 18 Oktober 2024 ketika menjalani sidang terbuka promosi Dr. UI. Dari teori ketahanan partai ini terbukti bahwa meskipun PDI itu luka-luka, karena memang yang dihadapkan adalah watak kekuasaan itu. Ini loh, Sekjen PDI Perjuangan yaitu Bapak Hasto selalu menangis ketika berbicara politik di internalnya dan membahas hubungan partai PDI dengan Bapak Jokowi. Aduh Bapak Hasto sakit banget ya kok sampai nangis seperti itu. Ini nangis beneran atau cuma pengen cari sensasi baru ya Pak? Atau pengen cari muka ini ya biar dikasihani oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ini sudah cerdas lah Bapak, sudah bisa melihat lah mana yang benar mana yang salah. Nih emang beda banget nih Sekjen PDI Perjuangan ini Bapak Hasto Kristianto ini memang beda. Tingkah yang Bapak Hasto buat ini biar biar membuat Bu Megawati ini semakin bangga ya melihat dirinya ini atau gimana ini? Aduh, atas perbuatan ini membuat partai Banteng naik atau malah membuat partai Banteng ini menjadi blunder besar ya ini. Waduh. Gimana ini menurut kalian? Gimana coba kalau sudah begini nih? Ya tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel Sudut Pandang. Sekian dari saya, terima kasih.